Itu sebabnya bagi kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh pekerjaan Roh Kudus. Mari kita mau baca bersama-sama dulu ini. Yohanes 16 tadi ayat 13. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita harus jelas mengerti pekerjaan masing-masing, bahwa Tuhan itu memiliki juga spesialisasi. Jadi pencipta langit bumi segala isinya adalah Bapa kita, awal dari segala-galanya. Dan walaupun Roh Kudus itu belum berwujud atau tidak berwujud, dan firman itu juga belum berwujud menjadi manusia, tapi Bapa di surga berkata, mari kita menciptakan manusia. Jadi bekerja sama. Dan nanti kalau segambar dan serupa dengan Allah, harus juga itu dikerjakan dalam 3 macam mereka bekerja. Jadi Bapa itu khusus pencipta di dalam fisik, ya, dan segala sesuatu itu Allah Bapa sudah tahu. Sebabnya dari semula, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, pekerjaan masing-masing ini sudah ditentukan. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan bagi kita semua, bahkan juga saudara-saudara yang mengikuti jalannya ibadah ini melalui sambungan saluran internet. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, kita masih dalam hangatnya hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Untuk itu kita akan masih tetap membaca, memperhatikan dari hal Roh Kudus dan pekerjaannya. Saya mau mengajak kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita sudah sering mendengar bahwa akhir zaman ini itu adalah
dari 3 pekerjaan Tuhan di akhir zamannya masa ataupun dalam masa pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi di dalam awal sekali pekerjaan Allah Bapa yang begitu nyata kita lihat dalam hal mencipta, sebagai permulaan mencipta langit bumi segala isinya, termasuk mencipta manusia. Itulah dalam kitab Kejadian dan dalam seluruh buku yang ditulis oleh Musa. Jadi termasuk adalah juga permulaan dari pengiringan kepada Tuhan secara ada hukumnya. Itulah hukum Taurat. Jadi saat itu manusia sudah mengikut Tuhan dalam arti beragama, diatur untuk teratur, tidak kacau. Ini yang lebih nyata dalam hal itu. Dan selanjutnya adalah pekerjaan Yesus Kristus yang spesialisasi untuk menebus dosa manusia. Jadi ada spesialisasi masing-masing, saudara-saudaraku. Manusia yang jatuh kepada dosa, bahkan nubuat yang diterima oleh Hawa bersama suaminya di Taman Eden, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular, menghancurkan, dan ular itu akan memagut tumit daripada anak manusia. Itu menunjukkan bagaimana Yesus harus menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Itulah dosa. Jadi Yesus menyelesaikan dosa. Itu spesialisasi dari Yesus Kristus. Sebabnya di dalam kemanusiaannya itu dikerjakan sampai dia nanti kembali ke asalnya, kepada kealahannya. Sebabnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, saya mau ajak kita membaca ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi menghapus dosa dunia bukan disebut Roh Kudus, bukan disebut Bapa pencipta langit bumi segala isinya. Tapi kalau Yesus berjalan, Yohanes melihat dia datang kepadanya, dan dia berkata kepada murid-muridnya, murid-murid Yohanes, pengikut Yohanes. Yohanes berkata kepada pengikutnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi Bapa itu tadi mencipta sebagai permulaan dari semuanya. Yesus adalah penebus dosa, dan Roh Kudus kita baca di dalam Yohanes 16 tadi adalah
spesialisasi membawa kepada segala kebenaran. Dan sesudah itu tidak ada lagi, saudaraku. Dunia akan berakhir, perjalanan umat-umat Tuhan akan berakhir, dan apa yang Allah kehendaki, manusia yang segambar serupa dengan Dia telah terlaksana. Itu sebabnya bagi kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh pekerjaan Roh Kudus. Mari kita mau baca bersama-sama dulu ini Yohanes 16 tadi ayat 13. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita harus jelas mengerti pekerjaan masing-masing, bahwa Tuhan itu memiliki juga spesialisasi. Jadi pencipta langit bumi segala isinya adalah Bapa kita, awal dari segala-galanya. Dan walaupun Roh Kudus itu belum berwujud atau tidak berwujud, dan firman itu juga belum berwujud menjadi manusia, tapi Bapa di surga berkata, mari kita menciptakan manusia. Jadi bekerja sama. Dan nanti kalau segambar dan serupa dengan Allah, harus juga itu dikerjakan dalam 3 macam mereka bekerja. Jadi Bapa itu khusus pencipta di dalam fisik, ya, dan segala sesuatu itu Allah Bapa sudah tahu. Itu sebabnya dari semula, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, pekerjaan masing-masing ini sudah ditentukan. Dalam Efesus pasal yang pertama, saya mau ajak kita melihat ini. Efesus pasal yang pertama, mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi itu sudah ditentukan dari awal, dan Allah itu ada spesialisasi di dalam pekerjaannya. Kita tidak bicara lagi tentang penciptaan langit bumi dan manusia dan hal-hal pada awalnya, dan juga pekerjaan Yesus yang spesialisasi untuk menghapus dosa manusia. Hanya satu perkara kita akan memperhatikan nanti juga, bahwa Roh Kudus memulai sampai dalam segala sesuatu
Itu sebabnya kita baca tadi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan satu kebenaran. Nah, kebenaran itu banyak, tetapi kita baca di sini seluruh, tidak ada yang tertinggal, semua. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus juga adalah kebenaran. Jadi kita akan dibawa kepada kebenaran. Ini sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Kebenaran kita ini tidak cukup dengan ukuran manusia sendiri. Banyak manusia membuat kebenarannya sendiri, sama seperti kerohaniannya Lot. Tuhan berkata melalui malaikat, pergi kamu sampai ke gunung sana, nawar dia. Kalau boleh janganlah sampai ke situ, dikurangi. Dan hal yang seperti itu banyak juga di akhir zaman ini. Banyak orang, bahkan boleh kita sebut kelompok ataupun sinode, mereka cukup hanya begini, mereka cukup sampai di sini. Itu banyak sekarang. Dan mereka itu kita sebutkan karena itu belum kepada segala kebenaran, maka itu mereka bukan berdasar dalam segala kebenaran, tapi di dalam mereka buat doktrin sendiri, pengajaran yang sudah ditentukan sebegini. Akhirnya sampai Tuhan Yesus datang, ya mereka sebegitu juga. Itu sebabnya kiranya semua terbuka. Jangan pakai doktrin, pakai Alkitab. Dan apa yang kita kerjakan, menyerahkan hidup untuk masuk dalam segala kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, harus kita ini sampai serupa dengan Yesus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, pasal 3, 1 Yohanes 3, ya, oh ya, 1 Yohanes 3 ya, ya kita mau lihat dulu 1 Yohanes 3 mulai ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Yesus itu datang, kita sama seperti Dia. Kalau demikian, bagaimana kita sama seperti Dia? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia membawa kita
kepada segala kebenaran. Jadi bukan satu kebenaran, segala kebenaran. Itu sebabnya Roh Kudus harus benar-benar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan harus sampai di situ semua. Bagaimana keberadaan Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ada karunia-karunianya. Ada buah-buah dari Roh Kudus. Ada juga jabatan yang dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbuahkan kasih yang pertama, maka perbuatan kasih itu juga ada. Nah, ini harus semakin nyata. Seringkali untuk dipenuhi dengan Roh Kudus orang tidak begitu memperhatikan, apalagi nanti buah-buah roh, apalagi nanti karunia-karunia roh, apalagi jabatan-jabatan dari Roh Kudus. Sekarang ini orang sudah banyak seperti Lot menentukan perjalanannya. Tuhan memimpin harus sampai ke puncak gunung, tapi Lot dia ingin hanya sampai di Soar saja. Itu tidak naik ke gunung, masih rata, tapi lebih jauh. Ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini banyak gereja berjalan tapi datar, nggak naik. Begitu banyak sekarang. Bertahun-tahun sekalipun, berpuluh-puluh tahun, paling perjalanannya itu datar. Tapi kalau Roh Kudus memimpin, harus sampai segambar dengan Yesus. Tidak boleh datar, naik. Ya semua dunia ini boleh mengalami. Jangan perjalanan datar. Seperti Lot menentukan Soar. Itu nggak naik itu ke gunung. Itu masih di lembah. Tapi jauh dari tempat dia. Sekarang perjalanan begitu, saudaraku. Berjalan. Boleh sampai kemana-mana. Tapi kerohaniannya datar. Tuhan inginkan kita kepada segala kebenaran meningkat, saudaraku. Ini. Anak Abraham saja ada 2 macam. Di pasir. Jadi golongan yang di pasir ini biar berjalan ya tetap aja di pasir. Keliling dunia pun tetap aja di pasir kalau tidak naik. Tapi yang satu lagi memang dia naik, saudara-saudaraku. Sehingga sebagian anaknya Abraham itu adalah seperti bintang di langit. Ini, saudaraku, kerohanian yang tidak dipengaruhi duniawi, tidak dipengaruhi hal-hal yang di dunia ini segala macam, kotorlah, lumpurlah, segala macam lah, ya. Kalau sudah di langit itu, saudaraku, itu goncangan angin juga itu tenang, karena sudah mendekati ya atmosfer yang terakhir. Itu sebabnya pesawat domestik itu banyak masih goncangan. Tapi kalau pesawat
yang sampai sekali berangkat 17 jam sampai lebih, itu naik tinggi sekali, sehingga di atas dia biasa aja, kayak rasanya di rumah, diem, tenang. Itu sebabnya Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Harus ke situ perjalanan umat Tuhan. Biar akhir zaman ini semua umat Tuhan mengalami hal yang sama. Yang sudah di dalam meningkat, yang masih di luar, Kedar, Nebayot, dan negara-negara lain datang dalam kebangunan rohani dan meningkat dibawa kepada kebenaran. Tidak ada yang lain. Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui Dia. Gak ada lagi yang lain. Hanya itu. Itu sebabnya biar kita tekun di dalamnya, dan kita juga memberi diri berdoa syafaat untuk kebangunan rohani, KKR, kebaktian kebangunan rohani akhir zaman, pertambahan jiwa, tapi sekaligus pendewasaan rohani. Tidak hanya pertambahan jiwa. Pertambahan jiwa, meninggal sedikit, lahir banyak. Tapi juga dari mana-mana orang yang belum kenal Tuhan masuk di dalam. Ini kita berdoa dan semua siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini harus jadi doa kita. Saudara-saudaraku, pekerjaan Roh Kudus itu ini juga boleh kita sebutkan menyempurnakan, mengakhiri, membawa kepada titik akhir, tujuan akhir. Itu sebabnya jangan dikurangi pandangan kepada Roh Kudus. Sama dengan waktu ada Bapa pencipta langit bumi segala isinya, juga Yesus dan mereka juga memakai waktu yang sama. Masa Bapa itu 2000, masa anak itu 2000, masa Roh Kudus 2000. Tapi ini kita bukan menentukan datangnya tahun 6000, bukan. Itu hanya untuk kita mempersiapkan pengertian, mempersiapkan diri. Karena Tuhan yang Maha Baik itu, Dia juga melihat kalau mempelai wanita itu belum siap, Dia juga masih memberi perpanjangan waktu. Kita sudah sering baca itu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Tuhan memberi perpanjangan waktu. Saya mau mengajak kita juga melihat pembacaan ini. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini setelah di dalam ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun,
Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi kalau dari penciptaan itu semua diciptai 6 hari, kalau itu 1000 tahun 6000. Tapi bukan kita di dalam matematika yang begitu. Ya. Tapi untuk kita mempersiapkan diri. Dan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak lalai dalam arti dia memberi kesempatan. Dan dalam arti 1 hari dengan 1000 itu sama. Dalam arti itu juga bahwa Tuhan itu bisa mempercepat, bisa juga memperlambat. Kalau dia sudah lihat memang sudah waktunya sudah cukup, bilangan yang dia mau tutup, gak usah lama-lama. Makanya saudara-saudaraku, kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan siap dibawa kepada segala kebenaran. Ini kalau ikut Tuhan, masuk gereja jadi Kristen hanya untuk dapat perkara dunia, ya itu namanya hanya tambahan. Tapi yang terutama masuk dalam kerajaan surga. Ini saudaraku, sekarang kita sudah mulai masuk dalam kerajaan surga, tapi belum begitu nyata. Dan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah nyata, masih di dunia, tapi iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang sampai di kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi yang jatuh, hanya tinggal menikmati masa yang Tuhan sudah tentukan. Dan sesudah itu masuk Yerusalem baru. Itu sebabnya saudaraku, kita ini semua harus dibawa kepada segala kebenaran. Awal pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kita kepada Yesus yang adalah yang membenarkan. Ini yang pertama. Jadi dibenarkan terlebih dahulu. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pembenaran itu di dalam Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus membawa kita kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus membenarkan kita. Nah ini saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami itu? Pendengaran yang baik kepada firman, ada selalu penyerahan. Mendengarkan firman Tuhan bukan menegakkan pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, tapi adalah penyerahan kepada kehendak Allah. Ini adalah pendengaran telinga, mendengar di masa yang ketiga ini. Kiranya Tuhan tolong semua umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, tapi ada penyerahan. Lama sekali orang mendengar, tahu juga, tapi hanya 2 yang dapat dia dapat. Karena firman Tuhan itu ada 3 hal. 3M. Membaca, mendengar, satu lagi melakukan.
Nah, ini. Jadi membaca, mendengar, bahkan mungkin sudah banyak dalam pengertian, tapi belum dilakukan. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus sampai di situ kebenaran kita. Ada di sini saudara-saudaraku pelajaran benar-benar untuk meningkat. Ini pintu gerbang. Ini Yesus Kristus, pintu. Yesus itu adalah pintu. Nah, dan kita bisa terima dia. Ada 4 di sini khusus tiangnya. Itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi di luar pemberitaan itu tentang Yesus, jangan terima. Biar malaikat yang membicarakan tentang Yesus, tapi tidak sama dengan yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan terima. Ada di abad ke-15 Injil Barnabas. Ada lagi orang bilang Injil Filipus, Injil mana-mana. Oke, manapun itu. Tapi Injil hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya itu. Dan sesudah itu kisah para rasul adalah bagaimana pengalaman orang-orang yang menerima Yesus. Itu kisah para rasul. Dan di dalam kitab Rasul Paulus kepada Roma adalah yang sudah menerima Yesus. Roma, Korintus, habis itu apa? Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonik, apa? Jangan. Habis Tesalonika, Timotius. Habis Timotius, Titus. Habis Titus, Filemon. Habis Filemon, Yakobus. Habis Yakobus, Ibrani dulu. Habis Ibrani, Yakobus. Habis Yakobus, apa tahu? 1-2 Petrus, baru 1-2-3 Yohanes, baru Judas. Judas ya. Habis Judas, Wahyu. Nah ini saudaraku. Jadi kalau itu yang kita sebut itu semua itu mencakup ini. Tapi kebenaran itu menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Baru ini penebus dosa. Tadi kita Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Habis itu kebenaran itu membawa kita disatukan kepada kematian dan kebangkitan Yesus lewat baptisan. Jadi itu perjalanan kita naik. Nah, banyak orang juga bikin nggak dimatikan kehidupan lama, nggak dikubur, berjalan, tetap berjalan, tapi tetap di lembah. Nggak naik, saudaraku. Makanya kita harus jadi hidup baru. Orang yang di dalam Yesus adalah kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus terjadi. Kalau enggak nanti Kristen Lot. Berjalan. Tapi paling tinggi dia di soar. Masih tetap di lembah. Nggak naik-naik. Tapi jalan. Tapi nggak naik. Jadi ini harus naik. Habis itu disinilah pintu kemah ini adalah pintu bagi kita menerima Roh Kudus, supaya kita semakin dibawa kepada segala kebenaran. Nah, di sini ini pelita firman juga. Ini juga
firman juga. Tapi di sini Roh Kudus dengan buah-buah roh dan juga karunia-karunia roh dan juga jabatan dari Roh Kudus. Ya, kalau karunia-karunia itu banyak. Karunia memberi, termasuk itu karunia, saudaraku, melengkapi, ya, memperhatikan, semua banyak itu karunia. Kalau jabatan, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Baru nanti ada lagi kaitannya ini, umpamanya ya sampai ini nanti dipecah lagi sampai ada 9 lah itu nanti jabatan itu. Nah ini saudaraku. Jadi sampai juga kepada perbuatan kasih. 1 Korintus 13 itu juga adalah dari Roh Kudus, perbuatan kasih. Nah ini di sini. Ini Yesus dalam pendalaman firman. Di sini adalah kita selalu menyembah dan semakin menyalipkan keinginan sampai tidak ada lagi roh yang melawan kepada firman Tuhan. Harus sampai ke situ kita, saudaraku. Seringkali masih banyak keinginan daging kita belum bisa pasrah kepada firman Tuhan. Kadang-kadang masih kedagingan kita ini yang kita menangkan. Tapi Roh Kudus, istirahat dulu, tunggu dulu, aku belum bisa. Masih begini. Nah ini saudaraku. Tapi kalau kita menang sampai di sini nanti benar-benar daging tidak bersuara. Ini. Dan kalau sudah sampai ke sini, semua kedagingan ini sudah dirobek. Bahkan sengsara pun menjadi sukacita kita karena Kristus. Tapi jangan sengsara karena kesalahan kita. Dan kita juga berdoa sengsara bukan karena Kristus. Nah, tapi kalau kita harus mengalami penderitaan hanya karena Kristus. Kalau ada hal-hal yang membawa kepada kesulitan, penderitaan, berdoa Tuhan lepaskan kita. Tapi kalau karena menderita karena Kristus, itu adalah anugerah. Makanya Filipi 1:29 boleh tolong dulu. Baca aja tolong. Aku nggak usah baca. Ayo siapa? 29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini bukan hanya percaya di sini, meningkat, tapi juga untuk siap menderita. Itu artinya pintu gerbang dan sampai kepada pintu kemah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya jangan Kristen Lot. Apalagi nanti Kristen istri Lot. Sudah mulai ada naik, tapi selalu hatinya kepada dunia. Suatu waktu, karena di dalam manusia ini saudara-saudaraku, kalau nggak cepat-cepat berubah, pasti nanti di dalam hati manusia itu akan timbul dan kelihatan. Jadi rupanya istri Lot itu hatinya masih ke dunia dan dia nggak kuat, suatu waktu dia menoleh, langsung jadi itu dia, saudaraku. Iya. Jadi itulah, mari kita semakin pasrah untuk dibawa kepada segala kebenaran. Dan untuk itu Tuhan akan menolong kita dan Dia tidak akan membiarkan kita, saudara-saudaraku. Tuhan kita baik, Dia Maha Pengasih.
Kalau kita sudah membaca, Roh Kudus itu bukan memberati kita, tapi itulah pekerjaan Allah Bapa. Dan semua orang yang akan diberkati oleh Tuhan harus siap dibawa kepada segala kebenaran. Itu artinya kita sampai segambar serupa dengan Yesus. Itu endingnya. Dan ini dikerjakan Roh Kudus mulai dari kepenuhannya sampai buah-buah rohnya, sampai karunia roh itu, sampai jabatan dari roh itu, perbuatan kasih dari roh itu. Jadi kita berdoa biar ada perkembangan terus. Harus ada yang berdoa supaya itu boleh terjadi. Dulu waktu 900 tahun tidak ada lagi yang memperhatikan, tertutup semua. Tapi suatu waktu Martin Luther begitu merindu, apapun yang terjadi siap dihadapi. Akhirnya timbul juga kebenaran. Itu pada tahun 1517. Saudara-saudaraku, saat ini kita juga harus berdoa kepada kebenaran ini. Kalau kita sudah lihat dalam kebenaran firman, mari semua kita berdoa supaya terjadi. Setiap yang mendengarkan firman ini, mari semua harus sampai Roh Kudus membawa kita serupa dengan Yesus. Kalau dia datang, Roh Kudus sudah mengerjakan kita sama seperti Yesus. Itu sudah kata firman Tuhan. Kita berusaha jangan mengurangi, membuat doktrin sendiri. Tapi justru kita berdoa terus biar Tuhan semakin buka kehendaknya. Buka rahasia firman ini sampai kita masuk dalam kehendak Tuhan. Itu Kristen yang diberkati Tuhan. Dan kita adalah golongan yang diberkati. Bukan seperti anak Abraham yang ada di pasir di tepi laut. Tapi kita yang ada tinggi, ya, di udara. Dan itu nanti adalah mempelai wanita surga yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.